Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, semoga senantiasa disehatkan. Amin. Yang kami hormati Bapak Kasih Dimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Bapak dan Ibu seluruh penyuluh se-Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkumpul di Aula Hikmah dalam rangka pertemuan atau rapat dinas tetap untuk pertama kali di tahun 2024 yang nanti akan diisi oleh pembinaan dari Pak Kepala Kantor, Pak juga Pak Kasih Dimas. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal buat kita semua dalam menjalankan tugas. Untuk itu, mari kita awali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya, sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Sutisna SAG MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasid. Amin. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Seksi Dinas Islam, dan saya hormati Ketua IPARI beserta jajarannya, yang saya hormati para penyuluh fungsional P3K maupun PAH. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan pujian syukur, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang penuh keceriaan. Bahkan saya lihat tadi pas keluar dari kantor ada apa ini macet, ternyata sekarang sudah berubah. Yang tadinya mau motor dekutiluan akhirnya hiji usaha tadinya mau motor akhirnya jadi mau mobil gitu. Luar biasa. Ya, tepuk tangan lah untuk itu. Nah ini fenomena ini mungkin tidak disyukuri oleh kita. Bisa dibayangkan tadi nanti dipercaya ku bang, mungkin ayah nanti bang dikeliling barade gitu Bersahabat. Nah ini kenyataan, sehingga kita patut bersyukur. Intinya syukur yang dimaksud adalah kata kunci kerja yang benar, gitu aja. Saya dari dulu juga kerja yang benar. Ini hasil kerja keras Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kehadiran Bapak-bapak dan Ibu di KUA harus menjadi pelengkap yang berharga itu. Ketidakadaannya saudara di kantor dicari, ketidakhadirannya ditunggu. Jangan kemudian ketika ada kehadiran saudara-saudara di kantor siga ningali naon atunya
resep hante. Nah, jangan sampai orang punya kesimpulan seperti begitulah kira-kira. Quran itu pasti di piceun dosa. Jadi piceun baru deket. Di piceun geus gitu. Nah, jangan sampai seperti begitulah kira-kira. Jadi kita harus berdaya. Untuk itu saya ingatkan lagi. Kebetulan kemarin Bapak Ibu kami telah melantik kepala KUA 17 KUA. Sumber Jaya itu disebut boga Bapak. Bantarujeng sudah jelas sekarang siapa pimpinannya. Nah, bantu mereka sebab walau bagaimanapun juga saya punya bukan simpulan ya, anekdot bahwa bedanya itu hanya sedikit kepala KUA dengan penyuluh. Kalau kepala KUA mah bagus pendapatannya katanya, tapi kalau penyuluh mah bagus pendapatnya. Jadi ketika kurang-kurang di kepala KUA ini menjadi tanggung jawab para penyuluh. Itu kira-kira. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah sampaikan kemarin di kawan-kawan kepala KUA. Perlu diingat 10 fungsi KUA dan ini harus disebarkan ke para karyawan di situ. Ke karyawan di situ. Jadi saya tegaskan, atasan saudara-saudara adalah kepala KUA. PMA, bukan PMA, KMA 34 bicara begitu Pak Ketua ya, bicara begitu. Jadi atasan Bapak Ibu semuanya adalah kepala KUA. Artinya apa? Sedikit saya sentil. Kalau mau izin ya jangan ke wartawan, masa ke wartawan? Ke kepala KUA lah. Nanti biar kepala KUA yang mengkonsultasikan ke Pak Kasih atau ke saya langsung. Iya mah karyawan KUA rek izin ditah ke wartawan coba. Kan itu kurang bagus Pak. Nah, lapor menyampaikanlah ke saya, Pak, ada karyawan Bapak izin biasa ke, ya, saya ketawa aja sih. Itu berarti Bapak Ibu belum paham akan birokrasi. Jadi silahkan berkomunikasi, berkeluarga di KUA. Jangan kemudian kepala KUA ayah, penyuluh umum, penyuluh ayah, kepala KUA umum. Nah, dipastikan lamun gitu ayah kepala KUA di kantor ngomong ke penyuluh, kepala KUA penyuluh ngomong ke kepala KUA. Jadi janganlah, kita saling melengkapi. Toh Allah menciptakan kita itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan kekurangan dan kelebihannya. Tolong saling melengkapi. Ingat 10 tupoksi KUA Bapak Ibu semuanya. Pertama NR. Apa? NR, nikah dan rujuk. Jelas di situ. Nah, terkadang memang KUA terjebak dengan masalah NR saja. Jadi yang ditanyakan sabaran menikah ayeuna begitu. Enggak pernah nanya berapa jumlah masjid di sini kan? Ya Bu Win ya, Bu Win biasanya ditanya itu aja kan? Berapa jumlah nikah katanya? Sebab memang di situ ada ma'isyahnya. Tapi jangan lupa sukses di ma'isyah itu harus sukses yang 9 juga. Jadi pertama ada NR, silahkan. Yang kedua, di situ ada kemasjidan. Makanya di KUA ada yang namanya operator SIMAS, sistem
informasi masjid. Nah, mangga dibagi-bagi. Usulah ke kepala KUA, barangkali nanti kepala KUA belum membagikan. Usul ke kepala KUA, Pak, kata Pak Kepala sebagaimana makanya saya sinkronkan nih penekanan di pelantikan kepala KUA dengan di penyuluh. Saya sinkronkan. Silahkan diminta untuk pembagian tugas itu. Sebab Bapak Ibu nanti diminta di SKP itu kan tugas Bapak Ibu semuanya. Turunan dari kami. Kan udah bisa bikin SKP ya? Ya itu. SKP itu saya nurunkan ke Pak Kasih nurunkan ke Bapak-Bapak. Seperti itu. Terus berjenjang. Nah, makanya kalau Bapak Ibu tidak punya tupoksi yang pasti, itu tidak akan bisa ngisi SKP. Silakan diminta dibagikan. Pertama ke masjidan. Masjid Bapak Ibu semuanya tidak hanya seperti itu saja, tidak hanya di data saja. Maka Bapak Ibu misalnya untuk penyuluhan fungsi masjid, silakan. Harus sekarang Bapak, harus lakukan. Kemudian yang kedua, fungsi dari KUA juga kepala KUA sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan wakaf ini menjadi menjadi program unggulan atau outlook dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Harus dituntaskan wakaf ini. Kemarin saya sudah membagi di KUA minimal KUA untuk tahun ini mereka mendaftarkan wakaf satu KUA 4. Tolong dibantu Pak, minimal itu. Satu KUA 4. Sehingga target 100 di Kabupaten Majalengka untuk sertifikasi wakaf tercapai. Ya. Jadi minta ke saudara-saudara, pertama lihat dulu SOTK-nya dan berapa orang yang ada di KUA. Maksudnya apa? Dari 10 SOTK itu dibagi ratakan. Misalnya penyuluh A, karena misalnya karyawan itu kan di Pak Ketua berapa orang karyawan? 7. Anggap 10 kan sudah selesai semuanya. Ada yang statistik, ada yang operator, ada yang wakaf, ada yang zakat, ada yang semuanya seperti halnya kan udah sinkron dengan dulu Pak itu ada apa? Spesialisasi. Sudah seperti itu, tinggal dilanjutkan saja, tinggal dikuatkan saja. Hanya aibahullah masih gak bohongan, ayo nama punyaan. Pak Alek misalnya, dulu spesialisasinya apa? Radikalisme dan aliran sempalan. Punya data itu? Di Jatiwangi punya. Ada berapa yang aliran sempalan di Jatiwangi? Ayo nama punyaan. Ayo nama punyaan. Tolong didata. Kudunya ada. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lihat SOTK kalau dibagikan atau diminta, ya pasti aja kepala KUA no hari ini akan manslek deh duduknya deh. Kayak bangun tidur tuh apa ya? Jadi dulu kene. Kerennya kalau turun dari pesawat apa kasih? Jet lag. Ilmu manajemen memang begitu. Ketika ada sesuatu yang berubah dalam situasi tadinya nyaman, kemudian dirubah, pasti ada jet lag. Tapi itu hanya sebentar saja. Karena kami hitungan-hitungan juga sudah sangat punya pertimbangan yang cukup mantap. Kemudian yang selanjutnya halal.
Nah ini halal Bapak Ibu. Saya ucapkan makasih ke Pak Haji Aziz ya, yang beliau telah mencoba untuk menjadi pelopor halal di Kabupaten Majalengka. Ini luar biasa pencapaiannya. Kalau nggak salah kita di peringkat keempat, ya, di peringkat keempat, sehingga saya tidak bisa bikin video wir-wir gitu. Sebab kalah dengan Kabupaten Garut, kemudian mana ya? Pangandaran ya. Nah, kita ranking keempat. Tapi walau bagaimanapun juga itu upaya kita. Terima kasih. Dan namun demikian, Pak Haji Aziz dan kawan-kawan, khususnya di Satgas Halal, saya minta, ini mumpung kumpul semuanya, baru saya sampaikan pada saat itu di Raker, saya minta bergerak lagi, sebab kita diminta 1024. Nah, 1043. Di 1043 itu saya tanya Satgas, memang agak sedikit berubah sekarang. Sebab nanti menuju tidak gratis, sekarang masih gratis, tapi menuju tidak gratis. Yang tadinya konon foto itu cukup dengan produk, sekarang dengan orangnya. Yang tadinya cukup satu warung misalnya dengan berbagai jenis PO ya, satu PO dengan beragam jenis usaha, sekarang nggak bisa. Nah ini juga memberikan mungkin gambaran betapa nanti, apalagi kalau misalnya sudah tidak gratis. Nah makanya saya ingin curi start di 1043 ini. Bapak Ibu tolong manfaatkan yang gratisnya. Masih ada berapa Pak yang gratis? 30.000 ya? 30.000. Artinya kalau saja Majalengka ambil 1043 masih longgar untuk orang lain. Hanya saya inginkan, sebab Pak Menteri juga minta di bulan 10 sudah selesai program itu, makanya saya mengajak untuk segera lagi Satgas Halal ini untuk bergerak mewujudkan sertifikasi halal di Kabupaten Majalengka. Jadi ini tidak hanya Satgas Halal saja, saya minta dibantu oleh semuanya. Dibantu oleh semuanya. Artinya apa Bapak? Bentuk bantuan itu tidak hanya kemudian yang punya kewenangan saja. Saya jadi teringat Pak Asep Doni ngaji hikmah yang keberapa? Ustaz 30 ya. Dia mempertanyakan apa bedanya infak dengan sedekah, kan begitu ya? Siapa yang tahu ini nih? Saya kasih hadiah nih, tapi yang jawabnya ibu-ibu yang di depan ini. Apa bedanya infak dengan sedekah? Saya kasih hadiah. Ini yang depan. Ada yang tahu? Sok jawab. Ibu-ibu. Ibu-ibu tahu apa bedanya infak dengan sedekah? Kamakola Ustaz Asep Doni. Kalau infak itu Bapak, infak itu dalam bentuk materi, kan begitu ya? Kalau sedekah, apa namanya yang pinggir teh bibir? Walid. Nah, dengan tersenyum itu sedekah kan? Jadi maksud saya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya kewenangan dengan pensertifikatan, tolong bersedekah dengan menggerakkan orang-orang untuk
menuju sebuah kebaikan, yaitu mensertifikatkan PU-nya masing-masing. Jadi silahkan digerakkan dengan gerakan sodakohnya Bapak Ibu semuanya untuk menuju ke Satgas. Tidak usah Bapak memayat, tidak usah. Bapak Ibu tinggal bersodakoh saja dengan senyumannya, dengan doanya, begitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, yang 10 itu pertama NR, kedua masjidan, wakaf, kemudian halal, kemudian zakat. Nah, bahwa zakat juga Bapak Ibu ini harus didorong oleh kita semua. Sing yakin bahwa zakat itu akan memberikan faedah yang luar biasa kepada kita semua. Jangan kemudian Bapak pelit dengan zakat, janganlah. Sudah, kami sudah menghitungnya. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, kanwil itu memaksa Pak. Firman ayat Al-Quran lagi. Khud kan? Khud itu apa? Ambillah. Fil amr kan? Ambillah. Bantu di apa? Di rampok. Ambillah. Ketika makna ambil, kambil ke P3K ini Pak, ke P3K. Saya bertanya kok surat pernyataannya seperti begini. Ternyata memang sudah punya perhitungan penghasilan Bapak Ibu semuanya kan begitu ya. Bahkan di pelaturan Basnas, Perbasnas kalau nggak salah, itu sudah melebihi dari nisab dan haulnya. Makanya alhamdulillah, terima kasih untuk para P3K yang gajinya berada di Kanwil. Kami sudah sampaikan amanah itu. Mudah-mudahan itu berkah untuk Anda, berkah untuk keluarga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus sebagai penggerak zakat. Sekarang lagi polemik nih terkait dengan surat edaran MUI tentang besarannya 2,7. Tapi ini juga memang harus dikuatkan oleh kita. Toh Majelis Ulama Indonesia itu sebagai orang tua kita. Kedua hari infak atau zakat bisa lebih mana sebuah kebaikan itu. Mungkin saya diskusi dengan Pak Ketua itu ke ikhtiar, kehati-hatian. Kualitas, saya nanya kalau kualitas beras gitu ya. Kalau kualitas beras untuk zakat itu kualitasnya kualitas dulu mah ada yang disebut keraskin ya. Yang biasa dipakai zakat katanya yang itu oleh masalah. Padahal harus yang terbaik. Dan saya juga sampaikan, mungkin yang Bapak Ibu semuanya, zakat fitrah itu biasanya disisihkan dari gaji bulan sekarang. Gaji bulan sekarang. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya ke afdolan untuk pelaksanaan zakat fitrah. Itu kan lebih ke akhir bulan Ramadan, kan begitu ya? Ke akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan itu tanggal berapa? 11 April, sebab kita mulainya bisa 11, bisa 12 ya. Nah artinya di akhir itu tanggal 11-an mandi gaji jadi gesek. Entah gaji yang sekarang, yang kayaknya bukan, yang April kayaknya. Yang April itu tanggal 1 April. Nah biasanya begitu. Jadi tanggal 1 menjelang datangnya bulan suci, bulan Syawal.
mudah-mudahan saja itu prosesnya boleh Kiai Wawan, itu prosesnya kayak dibikin kaditu nama di akhir Ramadan kira-kira gitu. Dipang salur dulu. Gitu. Kalau diuangkan berapa? 38. Udah ada ininya ya, udah ada apa? Kuponnya itu. Ya itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, karena kita memiliki 5 nilai budaya kerja, integritas kan begitu ya. Bapak jangan kemudian malah menjadi provokator. Jangan malah menjadi provokator. Bapak harus diamankan ketika masyarakat sekarang misalnya ya zakatnya kok jadi nambah misalnya, yaitu kajian MUI itu ikhtiar, kehati-hatian. Saya nggak tahu sejarah, hanya pernah dengar. Dari dulu juga katanya ada dilebihkan, hanya lebihnya itu untuk infak untuk apa gitu. Dulu katanya, tapi saya nggak tahu untuk infak. Nah, yang jelas MUI kemudian Bajnas sudah mengeluarkan surat edaran itu. Tolong nyamankan kebijakan itu dengan para penyuluh di daerah masing-masing. Yang selanjutnya ada yang disebut lagi dengan haji. Ada yang disebut dengan haji. Bapak Ibu yang saya hormati, haji ini juga merupakan SOTK yang ada di kantor urusan agama. Saya sampaikan terkait dengan BIMSIK. BIMSIK akan dilaksanakan bulan Syawal. Dipersiapkan Bapak Ibu, dipersiapkan. Silahkan Anda jadi panitia di sana. Silahkan Anda jadi pemateri di sana. Tentu yang sudah layak. Silahkan Anda jadi moderator di sana. Silahkan. Silahkan Anda jadi catering. Itu Pak, bisa dikelola itu. Nah, saya juga ingin sampaikan ini. Saya ingin sampaikan, dan Bapak harus satu suara ini, bahwa BIMSIK ada yang disebut dengan jamaah melalui KBIH dan ada yang disebut dengan jamaah mandiri. Nah, sesungguhnya kalau bertanya boleh nggak ke KBIH, ya boleh saja. Sebab KBIH itu merupakan mitra kerja kita. Jadi kapan atuh kita bimbingannya? Kita menyediakan, dan itu gratis kan? Gratisnya dari mana? Uang itu uang mereka yang disimpan, namanya optimalisasi. Jadi optimalisasi itu pertama untuk BIMSIK, kedua untuk pelaksanaan ibadah haji. Jadi silahkan, kalau misalnya mereka mau mandiri, silahkan. Toh hari ini Bapak Ibu ada yang disebut dengan manasik sepanjang tahun. Manasik sepanjang tahun. Misalnya kursus lah Haji Asep, silahkan. 10 orang misalnya Pak buka kursus bagi misalnya mangkat mungkin 10 tahun daerah kursus saja. Silahkan. Nah, termasuk di KUA. Bapak Ibu juga kan sudah terbiasa sesungguhnya. Ayo nama kudu lebih rasa memiliki. Harus punya rasa memiliki.
bahwa Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari kantor urusan agama, termasuk di dalamnya yang PAI non PNS. Mana acungkan tangan yang PAI non PNS. Nah, Bapak Ibu jangan berkecil hati. Sudah ada pendataan lagi kan? Oi. Sudah ada pendataan lagi kan? Iya. Sudah ada pendataan lagi. Kami lagi tertibkan itu, mudah-mudahan tahun 2024 itu clear semuanya. Amin. Nah, di kami Bu, Bapak beruntung Bapak Ibu masih punya SK hari ini. Di kami di sini sudah tidak bisa mengangkat lagi. Makanya yang kebersihan di kami sekarang, ketika Pak Iding ya tahu ya, Pak Iding itu sudah masuk P3K, kemudian Pak Agus yang suka bebersih itu juga beliau sudah mengundurkan diri. Kami ambil dari outsourcing, sebab pemerintah nggak mau mengangkat lagi untuk honorer sampai tahun 2024 ini. Artinya apa? Sinyal itu pemerintah akan menyelesaikan dulu urusan pemerintahannya. Jadi mudah-mudahan yang termasuk pada kategori urusan pemerintahannya adalah salah satunya Bapak Ibu semuanya yang hari ini belum terangkat. Nah gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, selain haji ada juga yang disebut dengan sistem informasi IT, sistem informasi. Jadi ketika Bapak Ibu punya kemampuan lebih, saya lihat kemarin di Bantar si Kang Ustadz Nurdin, Nurdin sudah mulai kelihatan melayani NR itu. Jadi jangan sampai kita yang di kawat tidak tahu harga, duka terang gitu. Janganlah. Berapa nikah? 600. Kalau di luar kantor, kalau di kantor, jika jam kerja dan hari kerja boleh di kantor rupiah yang kayak gitu. Nah ini harus memberikan informasi, Boleh nggak pencatatan penyuluh? Boleh nggak pencatatan? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sesungguhnya kalau Pak Kamil bilang penyuluh itu lebih profesional. Misalnya mimpin doa, masuk nggak pada kategori pencatatan? Khutbah nikah masuk nggak? Nah itu mah bisa dibayar ya kayak gitu. Kalau pencatatan itu sudah include di 600. Tapi kalau bapak misalnya diminta untuk khutbah nikah di situ, diminta untuk tilawah di situ, diminta untuk mendoa, berdoa di situ, itu bisa dari pembayaran. Saksi bisa. Saksi bisa. Mantap. Jadi jangan ambil bagian dari pencatatan itu mah bagian penghulu yang sudah itu di situ. Jadi bapak lebih terhormat sesungguhnya. Luar biasa. Banyak job, silahkan. Tapi kan bergaining atau model nabi jadi makasih sok bergaining. Kapeng hulu teh.
penghulu Pak Diwen khutbahna itu. Bapak mau nyatetnya selesai kan? Urusannya selesaikan secara adat. Asal jangan Iya. asal jangan Capin. dari naon di kantor itu diam Pak. Sok Bapak. Kayak tadi. Kalau kan kalau apa paling besar itu kalau nggak salah ukurannya 400 saja. Seperti itu. Makanya tolong KUA diurus kebersihannya. Diurus Pak kebersihannya. Itu rumah kita. Sebagian waktu kita di kantor. Sebagiannya, benar sebagian? Iya, sebagian waktu kita di kantor. Sebagian di rumah. Sebagian di mana? Nah jadi kalau kantor tidak membuat kita betah, mau di mana kita? Makanya saya ingatkan, saya punya aturan main Pak. Kalau pinjam jangan banyak-banyak. Bingung kita, nggak semangat ke kantor Pak, nggak semangat. Nggak tahu coba di kantor duit keseluruhan. Jadi masa sih saya harus mengeluarkan moratorium untuk meminjam gitu? Karena itu hak bapak ibu semuanya. Tapi kita yang mampu mengaturnya itu kira-kira atur oleh kita keuangan keluarga kita. Jangan sampai mohon maaf gaji habis di kantor nggak betah kemudian kita nyari sampingan. Itu yang tidak boleh. Bahwa kita punya peraturan manajemen ASN ya, Bekasi terkait dengan disiplin pegawai. Disiplin pegawai. Berapa jam? 37,5 jam dalam seminggu. Makanya bullshit ketika misalnya sekarang yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu kemudian Pak di luar jam kerja bohong lah, kemal ayat dari kampanye kena pentingnya. Bahwa kita sebagai masyarakat ya harus mensukseskan. Tapi bagaimana saudara mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki tanggung jawab ini. Bapak sebagai ASN di Kementerian Agama, ya berkhidmatlah untuk Kementerian Agama. Kembali yang memiliki kemampuan di bidang IT, silahkan merapat ke kepala KUA masing-masing. Di situ laporan sekarang sudah laporan online semuanya, Pak. Jadi kalau misalnya kita mohon maaf kemampuan kita misalnya di bidang penyuluhan kurang, kemudian konsep juga kurang, IT juga kurang. Coba ambil bagian yang orang lain kira-kira memberdayakan kita. Jangan kita justru nanti lama-lama menjadi minder gitu. Jangan. Akan semakin tersiksa. Tolong ambil bagian. Toh misalnya sekarang kan bisa jadi pengelola BOP misalnya ya, itu bisa. Silakan. Selama dipercaya menjadi pengelola BOP misalnya silakan. Jadi banyak yang bisa oleh Bapak Ibu lakukan untuk semua. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan tupoksi, ada yang disebut juga dengan kepenyuluhan. Nah ini kepenyuluhan inilah kira-kira yang menjadi ruh bapak-bapak yang sesungguhnya.
roh Bapak yang sesungguhnya. Hanya yang saya tahu bahwa sangat sedikit sekali akan punya majelis di dalam atau di dalam kantor. Nah, berapa ya? Di hari kerja itu di jam. Nah itu model Pak Ketua aja hanya 4 Pak. Hanya 4 model Pak Ketua yang di jam kantor, di jam kerja. Dan itu aja jam kerja. Iya, yang di jam kerjanya hanya 4 jam seminggu coba. Selebihnya ya untung negara teh bagian kau kan. Indra punya berapa? Yang jam kerja, saya nanya. Binaan yang jam kerja 4. Itu kan berarti hanya 4 jam. Sedangkan kerja kita satu hari berapa jam? Dah 7 jam setengah. Oke, kita hitung bareng-bareng. Standarisasinya Pak Ketua. Pak Ketua saminggu 4. Saminggu sabar jam Pak. Sampai hari Jumat itu 7 kali 5. 37 setengah. Dicopot 4. Jadi seberapa? 33 woi kamarannya kan 33. Kalau kita tidak punya program atau punya inovasi. Jadi Bapak Ibu jangan punya pandangan ini khususnya para ibu-ibu, ustadzah, jangan punya pandangan bahwa pembinaan itu di majelis taklim. Jangan. Dan geus puguh di majelis taklim seueur nage sontan. Geus puguh seueur nage muni. Geus puguh seueur nage hari libur tak. Pak Ketua levelnya 4. Yang itu coba berinovasi, miarakannya sanes ka majelis taklim, tapi kabinaan. Saya lihat Bu Bin misalnya suka ada di PKK ya, kalau itu ya, ya silakan bergabung dengan PKK kecamatan misalnya, silakan. Ya salah kok. Dan kadang entah kurang apa. Karena ini nama ya sosialita. Jadi silakan. Bapak-bapak juga begitu. Pantura sekarang sudah banyak pabrik gitu. Silakan Bapak Ibu datang ke sana untuk ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pembinaan pegawainya, rohani pegawainya, kemudian banyak hal. Termasuk di dalamnya mungkin di situ sosialisasi terkait dengan bulan suci Ramadan sekarang kan. Ini sudah dibagikan Bapak jadwal sekian? Sudah ya. Sudah ada yang melihat salah? Artinya kalau belum melihat berikan baca Bapak. Jadi ada salah sedikit tapi diluruskan saja. Itu bukan salah kita, tapi salah yang menyetak. Nah, tertulis 43 ya. Yang paling bawah itu 43. Mestinya 40. Itu diluruskan saja. Baru setengah ribu. Masih bisa. Nanti besok ada lagi kan advokasi dan akan di share. Bahkan kemarin ada pertanyaan lucu dari Pak Kamil itu. Kecil Pak benar mau ngajawab. Nah hari sidang isbat acan, kemudian rukyat acan, tapi jadwal mesti tanda tangan. Nah ternyata memang yang Kanwil agak salah Pak kasih sedikit. Di situ ada tanggal ininya, ada tanggal
hijriahnya, ada tanggal hijriah itu di depan atau tempatnya. Nah, itu kita mencari Ramadan pertama, kedua, ketiga Ramadan. Menghindari ya, lihat lagi menghindari. Masa sih sekarang di sidang isbat kemudian baru nyetak jadwal, kan itu tidak ini. Nah, ini perlu disosialisasikan juga oleh Bapak Ibu terkait dengan perbedaan. Potensi itu ada, ya. Potensi itu ada. Saya minta dijawab oleh penyuluh mana ya? Sindangwangi, mana penyuluh Sindangwangi? Ustaz, berdiri tak? Ya, kenapa beda itu? Itu potensi perbedaan ada, dan yang sudah-sudah terkadang beda. Ada yang jatuh tanggal 1 misalnya, ada yang jatuh juga tanggal 2. Itu apa? Bedanya, kenapa itu sampai beda alasannya? Oke, karena perbedaan metode. Karena perbedaan metode. Jadi jangan kemudian Bapak Ibu malah diperinci. Sudah, karena memang perbedaan metode, yang pertama hisab, yang kedua rukyah. Itu aja. Dan kita tidak mencantumkan kapan. Yang jelas kita ngambil inisiatif yang aman untuk semuanya. 1 Ramadan sampai dengan 30 Ramadan. Sugan ketika 30. Tapi ayat 280 kan begitu. Itu yang terjadi. Jadi dinyamankan, disederhanakan segala urusan. Jangan kemudian malah diperlebar. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih Pak Ketua, Pak Kasih yang telah menginisiasi kegiatan ini. Sebab memang Bapak Ibu untuk penyuluh sekarang tidak bisa tertampung di kantor dengan jumlah seperti ini. Dengan jumlah seperti ini tidak bisa. Di sana kapasitas maksimal hanya 100 yang IPL. Ini kan 2 kali lipat, sehingga ya kita membutuhkan acara di luar yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita seharian dengan penuh keberkahan. Amin. Terakhir mungkin saya juga mengingatkan, nanti kata Pak Ketua akan masuk narasumber Pak Humas ya, dan akan mencoba untuk bagaimana kita aktif di medsos. Sebab walau bagaimanapun juga medsos merupakan bagian dari media dakwah kita. Termasuk mungkin nanti Pak Kasih tolong di Pak Fikrinya ada. Ya, di Masjid Agung ya, itu diminta lagi dari teman-teman penyuluh. Kemudian di masjid kita juga teman-teman penyuluh juga dilibatkan. Termasuk sekarang ada tarling Pak. Dulu tarling ya, apa sih? Safari Ramadan. Safari Ramadan di tiap kecamatan. Tolong bapak-bapak aktif lah untuk mendukung program pemerintah. Jadi biasanya yang dijadwalkan itu buka puasa bersama di balai desa katanya begitu, kemudian pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, kemudian ada pelaksanaan tarawih. Jadi Bapak Ibu yang kemudian kedatangan tamu, tolong dibantu untuk kegiatan-kegiatan Ramadan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh ya, ceramah. Nanti langsung di
dijelaskan oleh Pak Kanila. Untuk teknisnya hanya kami minta Bapak Ibu ayo nama uang hadiahan itu kan yang banyak like-nya gitu. Nah, yang banyak like-nya dari ceramah virtual Bapak Ibu semuanya, saya nanti akan kasih THR lah. Jadi kita ditutup di malam Idul Fitri itu, apalah menjelang ya. Jadi silakan untuk ceramah virtualnya dimasukin ke Humas Kementerian Agama. Nanti kita akan pilih mana yang terbaik versi media sosial. Ayah nama murah Pak, jadi nggak usah nyewa juri. Jadi nanti langsung keluar ini apa yang bagusnya. Tentu versi itu. Terima kasih. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.